Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Apridianti dengan NIM 2024 0502 0188. Saya dari jurusan Teknik Industri. Saya akan membuat rangkuman secara lisan mengenai materi kuliah yaitu komparasi sistem dan untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah simulasi sistem. Nah, yang pertama adalah definisi dari komparasi sistem. Apa sih yang dimaksud dengan komparasi sistem? Yaitu adanya suatu proses, yaitu membandingkan dua atau lebih alternatif perancangan sistem melalui simulasi. Nah, untuk menentukan sistem yang memiliki kinerja yaitu paling baik berdasarkan ukuran kinerja tertentu. Nah, untuk perbandingan ini dilakukan secara statistik. Nah, agar perbedaan yang muncul itu benar-benar mencerminkan perbedaan performansi bukan akibat variasi acak. Selanjutnya yaitu mengenai pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini yaitu didasarkan sebagai analisis komparasi sistem yaitu terdiri dari dua. Yang pertama adalah hipotesis itu nol atau H0, yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kinerja sistem. Poin yang kedua adalah hipotesis alternatif atau H1, yaitu terdapat perbedaan signifikan rata-rata kinerja sistem. Nah, untuk pengujiannya melibatkan apa aja sih? Nah, dari tingkat signifikannya, yaitu adanya peluang terjadinya kesalahan pada tipe 1. Nah, untuk kesalahan tipe satunya ini, yaitu menolak H0. Nah, padahal H0 ini dinyatakan benar. Nah, untuk kesalahan tipe keduanya, yaitu menerima H0, padahal H1-nya itu benar. Nah, itu terdapat hubungan terbalik antara alfa dan beta. Alfa dari kesalahan tipe 1 tadi dan betanya itu dari kesalahan tipe kedua. Nah, selanjutnya, apa sih komparasi dua alternatif dari rancangan suatu sistem tersebut? Itu menghasilkan ada dua metode. Yang pertama adalah Welch confidence interval itu digunakan itu ketika jumlah sampel itu tidak sama dan variannya itu antar populasi berbeda, terus adanya asumsi data yang berdistribusi normal dan independen. Nah, yang kedua adalah Pirate atau T confidence interval. Nah, ini digunakan ketika jumlah sampelnya itu sama, variansinya populasi juga sama, terus data berpasangan juga. Nah, kedua metode ini itu bertujuan untuk menilai apakah selisih dari rata-rata kinerja dua sistem itu signifikan atau tidak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang komparasi. Komparasi lebih dari dua alternatif sistem. Itu digunakan metodenya itu ada dua, yaitu pendekatan Bonferroni dan analisis varian atau ANOVA. Yang pertama dulu, yaitu pendekatan Bonferroni itu digunakan untuk membandingkan banyak alternatif itu secara berpasangan itu dengan mengendalikan tingkat kesalahan akibat multiple comparison. Nah, selanjutnya yaitu metode ANOVA-nya ini untuk menguji apakah perbedaan kinerja signifikan di antara beberapa alternatif sistem secara simultan. Selanjutnya yaitu ANOVA-nya sendiri atau analisis variannya, yaitu membagi varian totalnya itu menjadi dua, dari variasi akibat perlakuan atau strategi sistemnya, yang kedua adalah variasi akibat kesalahan atau eksperimentalnya. Nah, untuk hipotesis ANOVA-nya bagaimana sih kalau ada variasi totalnya itu ada dua, yaitu dilihat dari H0-nya tadi, yaitu semua alternatif sistem itu memiliki rata-rata kinerja yang sama. Terus yang kedua itu H1-nya minimal terdapat satu pasangan sistem dengan rata-rata kinerja yang berbeda. Nah, untuk keputusan yang diambil yaitu dengan membandingkan nilai F hitung atau acak dan F tabelnya itu kritikal gitu.
Nah, untuk uji lanjutannya atau post hold testnya itu gimana? Itu dari ANOVA sendiri itu menunjukkan perbedaan signifikan, yaitu digunakan pastinya untuk mengidentifikasi pasangan alternatif sistemnya itu berbeda secara signifikan berdasarkan selisih rata-rata kinerjanya. Untuk kesimpulan dari rangkuman atau resum secara lisan yang sudah saya sampaikan, mungkin kooperasi sistem itu melalui simulasi dan analisis statistik memungkinkan itu pengambilan keputusannya itu berdasarkan objektif dalam memilih rancangan sistem terbaik. Nah, untuk metode seperti uji hipotesis, confidence interval tadi, Bonferroni, ANOVA, dan LSD itu berperan penting dalam memastikan hasil perbandingan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan uh, dari resuman materi pertemuan komparasi sistem tersebut. Mohon maaf apabila dalam penyampaian resum materi secara lisan itu kurang lengkap, ada kata-kata yang berbelit-belit, mungkin akan jadi perbaikan di hari yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.